Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Oktaviani, NPM 30620566071, kelas 08, program studi PGSD, mata kuliah pembelajaran IPA SD 1, dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan alat peraga daur hidup tumbuhan. Mohon disimak baik-baik ya. Terima kasih. Daur hidup. Pengertian dari daur hidup adalah suatu proses rangkaian perubahan di dalam pertumbuhan serta perkembangan suatu organisme. Dari awal sebagai suatu bentuk dari kehidupan yang independen, sebagai upaya untuk menuju dewasa, di mana keturunan mereka dapat dihasilkan. Sedangkan pengertian dari daur hidup tumbuhan adalah daur atau siklus hidup tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya dimulai di bumi hingga bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Daur hidup tumbuhan terbagi menjadi 3. 1. Biji. 2. Tunas. Yang terakhir atau yang ketiga adalah umbi. Siklus daur hidup biji adalah 1. Siklus hidup tumbuhan berbiji. Yang pertama, kita dapat mulai dari biji. Yang kedua, biasanya biji yang sudah tua akan terlepas dari batangnya. Biji akan berjatuhan di atas tanah dan kemudian akan mengalami proses perkecambahan. Yang ketiga, kemudian kecambah yang tadi sebelum dapat melakukan proses fotosintesis, maka kecambah tersebut akan mendapatkan suplai makanan dari endosperma atau konteladon. Yang keempat, pada kecambah akan terus mengalami proses perkembangan primer, namun ada juga yang kemudian disusul oleh perkembangan sekunder. Yang kelima, siklus pertumbuhan ini akan terus terjadi dan ketika tumbuhan sudah dewasa, maka kemudian tumbuhan tersebut akan mengalami proses reproduksinya. Yang keenam, pada proses reproduksi akan ditandai dan dimulai dari munculnya bunga dari ujung batang atau ujung dari cabangnya. Yang ketujuh, bunga akan terus berkembang sehingga di dalam bakal buahnya akan terjadi proses megasporogenesis atau pembentukan sel megaspore atau bakal biji yang akan menghasilkan 8 inti sel, yaitu 3 antipoda, 2 inti kandung, lembaga sekunder, 2 sinergit, serta 1 opum. 8. Di lain hal, pada kepala sari ataupun pada otak sari akan mengalami proses mikroorganesis atau pembentukan mikrospora dan juga serbuk sari. 9. Kemudian setelah serbuk sari selesai atau matang, maka akan mengalami penyerbukan, yakni jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. 10. Kemudian akan terbentuk buluh serbuk yang akan membawa inti sel generatif ke ruang bakal biji.
11. Selanjutnya, setelah mengalami atau terjadi pembuahan, maka bakal biji tadi akan segera berkembang menjadi biji. 12. Terakhir, bakal buah akan mengalami perkembangan menjadi buah, dan buah ini akan matang dan biji akan matang sehingga daunnya akan kembali lagi proses pertama tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.